Lebih susah mana sih ngilangin lemak yang ada di perut, di lengan, atau di paha ya? Sebelumnya kita cari tahu dulu bedanya lemak yang ada di perut dan lemak yang ada di lengan dan di paha. Berdasarkan tempat penyimpanannya, lemak itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah lemak visceral, yang kedua adalah lemak subkutan. Jenis lemak yang pertama itu adalah visceral fat atau lemak visceral. Jadi sesuai namanya, dia fungsinya itu untuk membungkus organ visceral atau organ-organ lunak yang ada di tubuh kita seperti lambung, usus, organ-organ pencernaan lainnya, kemudian organ-organ reproduksi. Di mana organ-organ itu memang banyaknya ada di rongga perut. Ya, jadi kalau misalkan lemak visceralnya ini numpuk, otomatis perut kita jadi kelihatan buncit. Selain sebagai pelindung organ, di lemak visceral ini juga terdapat white adiposit ya, itu sebagai cadangan energi. Jadi ketika tubuh kita sedang dalam kelebihan energi atau kelebihan kalori, di mana energi atau kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan energi atau kalori yang dikeluarkan, maka kelebihan energi itu akan disimpan sebagai cadangan. Jadinya lemaknya tambah banyak. Kalau lemak visceralnya ini udah numpuk sampai banyak banget, itu bisa dikatakan sebagai obesitas sentral dan ini berkaitan dengan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, sampai penyakit kanker. Jenis yang keduanya adalah lemak subkutan. Ini adalah lemak yang bisa kita cubit-cubit nih dari luar. Lemak subkutan ini letaknya memang lebih luar daripada si lemak visceral. Jadi misalkan di bagian kulit ya, di bagian kulit ini di bawahnya adalah jaringan ikat. Nah, di bawah jaringan ikat itu adalah si lemak subkutan, baru kemudian otot. Lemak subkutan ini juga berfungsi sebagai pelindung, kemudian juga mengandung white adiposit yang sebagai cadangan energi tadi, dan juga dia mengandung yang namanya brown-like adiposit atau beige adiposit, di mana dia berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh saat sedang cuaca dingin. Karena lemak subkutan ini berada di bawah kulit, maka di semua bagian tubuh kita yang ada kulitnya, itu pasti di bawahnya ada si lemak subkutan, baik itu di kepala, lengan, paha, leher, sampai di perut juga. Perlu kita ketahui juga bahwa ada bagian tubuh tertentu yang memang dari sananya itu udah banyak lemaknya. Ini dipengaruhi sama jenis kelamin, usia, hormonal, dan genetik. Contohnya ini pada pria dan pada wanita postmenopause ya, itu memang distribusi lemak visceral di perutnya itu lebih banyak. Sedangkan kalau pada wanita, khususnya wanita yang masih usia subur, itu distribusi lemaknya lebih banyak di panggul dan di paha. Nah, karena lemak itu adalah cadangan energi, maka saat tubuh kita dalam kondisi fasting atau sedang tidak menggunakan gula atau glukosa sebagai sumber energi, maka tubuh akan mencari energi dari si lemak. Dan lemak yang pertama kali dipecah adalah lemak visceral. Tapi bukan berarti bahwa lemak subkutan itu nggak akan terpakai. Apabila terjadi pembakaran lemak visceral terus-menerus dalam jangka panjang, maka lemak subkutan ini juga bisa dipakai sebagai sumber energi, tapi tidak bisa langsung, jadi ada prosesnya dulu. Jadi yang penting sabar aja dan tetap konsisten diet ya.